ini sekarang kita lagi cerita masalah ini, masalah neraka, ya. Ya artinya kita juga bisa membayangkan deh, ya gimana itu nanti neraka, kemudian gimana kalau kita ke sana gitu. Ya syukur-syukur sih alhamdulillah kita nggak sampai berangkat ke sana gitu. Tapi ini satu bayangan, ya, bahwa di neraka itu nanti kata Nabi kita itu asyaratun, ya, asyaratun, ya. Jadi minhu al maliku asyaratu khawatimah, ya. Jadi ada 10 cincin fi awwaliha, pada cincin yang pertama maktubun, tertulis udhuluha wala tamutuna fiha abada. Itu nanti penghuni neraka dipersilahkan untuk malaikat, masuklah kalian semua, la tamutuna fiha abada, kamu tidak akan mati di dalam neraka itu selama-lamanya, ya. Jadi kita masuk dalam neraka ya layak ya layak. Jadi enggak meninggal, tapi dibakar terus. Satu saat itu kulit kita itu sudah melepuh, sudah habis, kemudian diciptain lagi baru. Alhamdulillah mencari itu, ya. Makanya ini kita wanti-wanti nih, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang penghuni neraka itu. Wala yahyauna wala yakhrujuna, dan kalian semua tidak akan hidup, ya. Jadi enggak mati, enggak hidup, wala yakhrujuna, dan tidak akan keluar dari neraka. Wa fil khatimi, dan pada cincin itu atani yang kedua maktubun, tertulis khudu fil adabi, kamu tenggelamlah di dalam adab, la rohata lahum, tidak ada istirahat, tidak ada rileks bagi kamu. Wa fi salisati maktubun, dan pada cincin yang ketiga tertulis ai asu, ya, ai asu min rahmati, kamu silakan kamu putus asalah dari rahmatku, ya. Gimana? Enggak bisa kita meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata nanti ketika orang-orang di neraka minta tolong kepada orang-orang yang ada dalam surga, orang surga bilang ini semuanya makanan minuman yang ada di dalam surga itu haram untuk kamu tuh. Untuk bilang misalnya gitu, ya. Wa fir rabi'i, dan pada cincin yang empat maktubun, tertulis udhuluha fil hammi wal ghammi wal hadani abada, masuklah kamu ke dalam neraka dalam keadaan bingung, ya, dalam keadaan bingung dan berduka cita abada, selama-lamanya. Wal ghammu wa tahayyulul ladzi yughlal surur, gham itu adalah at-tahayyul, yang selalu bingung, alladzi yughsurur, yang ditiup oleh kebingungan, kegembiraan, ya. Jadi orang enggak pernah merasakan kegembiraan, itu kegembiraan di dalam neraka itu begitu. Jadi ketika dia masuk dalam neraka, siap-siap aja untuk diadab nanti. Alhamdulillah misalnya gitu. Wa bil khamisi, dan pada yang kelima maktubun, tertulis sibasukumuna, pakaian kamu itu adalah api neraka. Al asyadidul tawqah, apa api neraka itu yang sangat panas. Wa doa makumur zakum, dan makanan kamu itu adalah zakum. Zakum itu kayak modelnya biji-biji bara, ya, yang disiapkan. Ya kalau kita misalnya lihat orang bakar sesuatu, ya, kemudian dia masukin di dalam tong, kemudian tongnya itu masukin bara di api, itu nanti
saya sih ngajurin itu sholat sunat deh. Ya, kalau kebetulan kita sholat wajib, ya kita memang banyak yang kurang. Nah kemudian kita tambahnya itu dengan melaksanakan sholat sunat. Ya, dari sholat sunat qabliyah, jadi Allah subhanahu yang dinabikan, ya, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Itu dua rakaat sholat sunat fajar itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Nah ini dikerjakan itu rutin, ya. Jadi rutin kita mengerjakan itu rakaat al-fajri 2 rakaat. Kemudian qobliyah asar, ba'diyah asar 4 rakaat, qobliyah asar 4 rakaat. Itu dikatakan tuh Nabi, ya arba'un ba'dal asar, arba'un qoblal asri wa arba'un ba'da harramahullahu jazadahu alana. Orang yang biasa melaksanakan qobliyah asar 4 rakaat, ba'diyah asar 4 rakaat itu diharapkan jasanya daripada api neraka. Ya kalau kita bayangkan api neraka itu nggak bisa membakar badan kita, apalagi api dunia. Tuh, ya. Nah itu fadilahnya itu. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Kata Nabi rahimahullahu mra'an sholat arba'an qabla asri. Allah sayang banget, ya Allah sayang orang yang biasa yang rutin melaksanakan qobliyah asar 4 rakaat. Ya, kalau Allah sayang, kesayangan Allah terhadap makhluknya itu macam-macam. Ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan macam-macam itu semuanya. Nah, ya itu sayang. Kadang-kadang kan orang suka berpikir itu kalau kita sayang kepada anak itu kita harus lurus. Ya, kalau Allah sayang kepada makhluk, maksudnya kelak nanti akan dibebaskan daripada semua cobaan dan ujian ketika dia meninggal. Tuh, ya. Jadi jangan kita bayangin kalau Allah itu sayang kemudian kita dapat nikmat semuanya, kan bukan itu sebenarnya. Ya, dulu nanti ketika dia meninggal dunia, itu semuanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kepada mereka tuh. Itu sayang Allah. Kemudian 4 rakaat setelah Isya, kata Nabi arba'un ba'dal isya'i kana ka'adli lailatul qadri. Orang yang biasa melaksanakan setiap saat melaksanakan 4 rakaat setelah Isya itu ganjarannya seperti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita kan malam Lailatul Qadar itu kita nggak tahu. Memang adanya di malam takbir apa di malam Ramadan. Tapi kita nggak tahu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kita nggak tahu. Nah ini sekarang kita melaksanakan ba'diyah Isya 4 rakaat itu kita sudah mendapatkan pahala kita melaksanakan sholat pada saat malam Lailatul Qadar. Itu ganjarannya. Ini diberikan ini kepada umat Nabi Muhammad. Gak pernah diberikan kepada umat lain. Ya itu makanya Nabi Musa ketika beliau baca kisah-kisah Nabi Muhammad itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikanlah aku sebagai umat Nabi akhir zaman. Tapi Nabi Musa itu tadi tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikabul itu adalah Nabi Isa. Tuh, makanya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih hidup, tapi dia hidupnya di alam samawi. Nanti kelak beliau itu akan turun sebagai umat Nabi Muhammad menyiarkan ajaran-ajaran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Kita nggak tahu, ya. Makanya kan orang banyak kan yang berpikir ini karena ini sekarang terjadi di Palestina kan sampai besar-besaran perang tuh. Ya, ini mungkin salah satu akhir, ya salah satu kejadian yang akan mendapatkan ini semuanya itu akan dapat akhir zaman itu. Ya, nanti semuanya itu pada kumpul. Ya, dari orang-orang Yahudi dimanapun itu nanti akan kumpul nanti di Palestina. Ya, Palestina akan kumpul, kemudian itu orang pada mau perang semuanya itu. Dan nanti dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah turunkan itu nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala, semua orang pada takut. Di saat itu
tidak bisa mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu sudah masa akhir untuk mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Jadi hal-hal seperti ini nih yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.